Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Nah, ini adalah part kedua atau part B dari materi perbandingan. Pastikan adik-adik udah menonton video sebelumnya, yaitu part satunya atau part A-nya, yang udah membahas jenis perbandingan dan apa itu tentang perbandingan ya. Jadi sebelum melihat video ini, tonton dulu video sebelumnya ya, yaitu yang membahas materi jenis perbandingan ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, kita coba langsung aja ya. Nah, di sini perbandingannya kalau selisih diketahui. Nah, gimana caranya? Atau gimana ciri-cirinya? Nah, misalnya kita punya perbandingan A dan B, katakanlah A dan B. Selisih keduanya dikasih tahu ya di dalam soal itu. Maka untuk menentukan berapa nilai A dan berapa nilai B, ini adalah rumusnya. Ini rumusnya ya. Jadi, kalau mau cari nilai A, berarti perbandingan A ya dikurangkan dengan atau diperkan dengan selisih dari perbandingan A dan B ya, dikali selisih keduanya. Nah, untuk mencari B juga sama. Jadi, nilai dari B, nilai perbandingannya, per dengan selisih keduanya dikali dengan selisih kedua nilai sebenarnya yang dikasih tahu. Nah, supaya lebih jelas kita coba lihat contohnya aja ya. Nah, perbandingan uang Budi dan Siti itu adalah 3:5. Selisih keduanya. Nah, ini dikasih tahu selisih keduanya, yaitu 20.000. Tentukan jumlah uang keduanya. Jadi, untuk menentukan jumlah uang keduanya, tentu kita harus tahu berapa uang Budi dan berapa uang Siti, ya. Lalu kita tambahkan kan gitu. Nah, di sini kita tulis dulu ya. Budi banding dengan Siti, ini kan adalah 3:5, ya kan? Kemudian selisih keduanya berapa? Selisihnya adalah 20.000, ya kan? Nah, kita bisa hitung berapa uang Budi, ya. Budi sama dengan, nah ini kita kurangkan dulu ya, perbandingannya nih, 5 kurang 3. Ya, jangan yang kecil kurang yang besar, tapi yang besar kurang yang kecil ya. Karena nanti ini negatif kalau yang kecil kurang besar. Berarti kan ini 2, ya kan? Nah, berarti untuk menghitung nilai Budi, karena Budinya 3 nilainya, berarti 3 per ini 2, ya, per selisih perbandingannya. Dikali dengan ini, ya, dengan 20.000. Nah, oke, ini kita bisa coret ya, jadi 10.000. Sehingga kalau kita kalikan berapa? 30.000. Nah, jadi uang si Budi itu adalah 30.000. Nah, gimana cara menghitung uang si Siti? Ya, caranya sama ya. Siti. Nah, nilainya berapa Siti? 5 ya. 5 per, nah, 2 sama ya. 5 per 2 juga. Dikali dengan 20.000 juga masih sama ya. Masih sama dia. Nah, ini kita coret jadi 10.000 ya. Nah, kali 5, 50.000. Nah, ini adalah uang masing-masing, baik uang si Budi dan uang si Siti. Nah, kita coba lihat pertanyaannya. Yang ditanya adalah jumlah uang keduanya. Berarti ini tinggal kita jumlahkan aja. Ya, 30.000 ditambah 50.000. Berarti 80.000. Nah, jadi uang keduanya kalau dijumlahkan itu adalah 80.000. Sehingga jawabannya di sini adalah A ya, 80.000. Oke, bisa dipahami penjelasannya? Nah, kita coba lanjut lagi ke bagian kelimanya. Oke. Oke, sekarang kita di bagian kelimanya, yaitu menentukan nilai perbandingan jika salah satu nilai diketahui. Ya. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, ya, misal kita punya perbandingan A dan B ya, maka salah satu nilai yang dikasih tahu nantinya, sehingga untuk menentukan nilai yang lain yang belum diketahui, kita bisa menggunakan konsep seperti ini. Ya. Jadi A per B, ya, nilai perbandingannya, kemudian nilai asli dari A per nilai asli dari B. Nah, jadi bisa aja nanti A yang ini dikasih tahu atau A yang ini dikasih tahu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat aja contoh soal berikut ini ya. Jadi misalkan di sini perbandingan kelereng Uci dan Siti itu adalah 2:3. Jadi kita bisa tulis Uci ya banding Siti itu 2:3 ya kan. Nah, di sini kelereng Uci katanya 40. Ya, kita tulis di bawahnya. Itu 40. Yang ditanya itu adalah banyaknya kelereng Siti. Kita bilanglah X ya. Nah, jadi sesuai dengan konsepnya A per B yaitu perbandingannya di sini berarti A per B-nya nih ya, nih A nih B gitu ya. Nah, berarti 2/3. Nah, kemudian nilai asli dari A. Nah, nilai asli dari A kan ini yaitu 40. Nah, kemudian per nilai asli dari B yaitu X yang ditanya ya. Sehingga kita bisa kali silang, kita kali silang seperti ini. 2X sama dengan 40 kali 3, X berarti 40 kali 3 per 2. Nah, ini kan bisa kita coret menjadi 20
kali 3 sama dengan 60. Nah, jadi banyaknya kelereng si Siti itu adalah 60 kelereng, gitu ya. Nah, jadi jawabannya di sini adalah B, 60 kelereng. Oke, bisa memahami penjelasannya? Nah, kita coba lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya atau jenis perbandingan yang berikutnya. Oke, sekarang kita di jenis perbandingan yang keenam, yaitu perbandingan 3 variabel. Nah, ciri-ciri soalnya nantinya ada 3 hal yang dibandingi di soal tersebut ya. Nah, untuk rumusnya, ini dia rumus cepatnya biar lebih praktis nanti ketika ngerjainnya. Jadi ada P1 per T1 kali S1 sama dengan P2 per T2 kali S2. Di mana P itu adalah objek atau produk ya yang dihasilkan. Kemudian subjek itu adalah S-nya atau pelakunya. Kemudian ada waktu atau T ya di sini. Nah, jadi tinggal nanti substitusikan ke dalam rumusnya, langsung bisa dihitung berapa yang ditanya di dalam soalnya ya. Nah, kita coba lihat contoh soalnya di sini. Untuk membuat satu buah mobil dibutuhkan 11 pekerja dalam waktu 4 hari. Berapakah banyak pekerja yang dibutuhkan untuk membuat 12 mobil dalam waktu 8 hari? Nah, jadi kita coba susun dulu apa aja yang dibandingi dari soal ini ya. Yang pertama itu ada mobil. Nah, mobil itu sebagai produknya ya, ini sebagai P-nya nih. Oke. Nah, kemudian ada lagi pekerja ya, pekerja. Nah, ini sebagai S-nya, subjeknya ya. Kemudian ada waktu. Nah, ini sebagai T-nya. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini mobil yang mau diproduksi pertama 1, kemudian pekerjanya 11, kemudian waktunya 4. Ya kan? Nah, kemudian masuk ke pertanyaan, dia mau buat 12 mobil dalam waktu 8 hari dan pekerjanya berapa? Kita bilang pekerjanya X. Nah, jadi dari sini kita udah tahu bahwasanya ada 3 hal yang mau dibandingi di sini, ya. Mobil, pekerja, dan waktu. Nah, sekarang kita coba masukkan ke dalam rumusnya. Berarti ini sebagai apa? Ini P1, ya. Ini sebagai subjeknya ini S1. Kemudian ini T-nya ini T1, ya. Ini T1, oke? Nah, kemudian ini adalah P2, kemudian ini S2, kemudian ini adalah sebagai T2, ya kan? Nah, oke. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, berarti P1 yaitu 1 di sini per ya T1 kali S1. Ya, yaitu berarti T1-nya 4 ya. Kali S1, S1-nya 11. Nah, kita pakai rumus ini ya. Nah, kemudian P2 ya. P2-nya berarti 12 per T2-nya 8 kali S2. S2-nya X. Ini yang ditanya. Oke ya? Nah, jadi sesuai dengan rumus yang warna kuning ini. Nah, ini tinggal kita kali silang aja. Ini kita kali silang. Berarti ini 8X kali 1 tetap ya, 8X. Yang ini 4 kali 11 kali 12. Ya. Berarti X sama dengan 4 kali 11 kali 12 dibagi dengan 8. Nah, ini kan bisa kita coret ya. Sama-sama bagi berapa nih? Sama-sama bagi 4 ya. Ini jadi 3. Ini bagi 4 jadi 2 ya kan. Nah, 4 dengan 2 kita coret lagi jadi 2. Nah, sehingga nilai X-nya adalah 2 kali 11 kali 3. Nah, ini kalau kita kali 2 kali 3, 6 ya. 6 kali 11, 66. Nah, berarti orang yang dibutuhkan atau pekerja yang dibutuhkan untuk ngebuat 12 mobil itu adalah 66 orang pekerja. Ya. Jadi jawabannya di sini adalah D, 66 pekerja. Atau 66 orang untuk ngebuat 12 mobil tersebut dalam waktu 8 hari. Oke? Bisa memahami penjelasannya ya. Jadi triknya adalah kita buat tabel sederhana seperti ini ya. Kita baca dulu soalnya, susut tabel sederhananya, lalu kita masukkan ke dalam rumusnya sehingga tinggal dihitung aja gimana cara ngalih silangkannya nantinya. Oke? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ya ke jenis perbandingan yang berikutnya. Oke, sekarang kita udah di bagian yang ketujuh ya. Bagian terakhir dari materi ini yaitu membahas tentang perluasan konsep perbandingan. Nah, maksudnya di sini perluasan konsep perbandingan itu soal perbandingan itu diberikan penambahan-penambahan materi di dalamnya sehingga dia tidak sesimpel yang materi sebelumnya ya, yang 6 materi sebelumnya ya. Nah, jadi ada tambahan-tambahan materi di sini diberikan. Nah, kita coba lihat aja nih soalnya ya, salah satu contoh konsep perluasan dari perbandingan ya. Perbandingan usia Adi dan Fani 5 tahun yang akan datang adalah 1:3.
tahun ini selisih keduanya adalah 30 tahun. Berapakah usia Adi dan Fani tahun ini? Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini kan bicaranya tentang selisih. Selisih keduanya dikasih tahu. Nah, tapi di sini kita nggak bisa langsung pakai konsep dari selisih yang diketahui. Ya, tadi di materi awal kan udah kita bahas tentang kalau selisih diketahui ya. Nah, kita nggak bisa langsung pakai materi itu atau konsep itu. Nah, inilah yang disebut sebagai perluasan konsepnya. Nah, jadi kalau udah masuk ke materi ini, materi yang ketujuh ini, diharapkan adik-adik udah paham 6 materi sebelumnya gitu ya. Jadi udah betul-betul paham 6 materi sebelumnya sehingga ketika ngerjakan konsep yang ketujuh ini atau perluasan konsep yang ketujuh ini udah nggak mengalami kebingungan gitu ya. Nah, kita coba lihat lagi ya. Kita tulis dulu lah. Jadi menyelesaikan soal ini ada dua cara ya. Cara satu dan cara dua kita bilang ya. Cara satu dulu kita coba menyelesaikannya. Nah, pertama kita misalin dulu nih. Kita misalin dulu. Misal usia sekarangnya dulu kita sebut ya. Usia sekarangnya itu adalah untuk si Adi, itu kita sebut adalah A. Untuk si Fani, ya kita sebut itu adalah B. Ini adalah usia sekarangnya. Nah, perbandingannya itu kan 5 tahun yang akan datang. Ya, berarti usia mereka 5 tahun yang akan datang kan dua-duanya bertambah 5 tahun ya. Baik Fani dan Adi akan bertambah 5 tahun usianya. Nah, jadi Adi plus 5 banding Fani, ya, Faninya juga bertambah 5 ya. Itu adalah 1:3. Ini adalah perbandingan usia mereka 5 tahun yang akan datang. Nah, kemudian di soal juga dituliskan bahwasanya selisih keduanya tahun ini. Nah, artinya selisih mereka baik Fani dan Adi kalau dikurangkan itu adalah 30 tahun pada masa sekarang. Ya, pada usia sekarang atau saat ini. Ya, jadi kita bisa tulis kayak gini nih. Ya, usia Fani kan lebih tua daripada si Adi ya. Berarti Fani ya kurang Adi itu adalah 30. Dari mana kita tahu Fani kurang Adi? Karena kan usia Fani dari segi perbandingannya ini 3, ya kan? Adinya 1. Artinya di sini Fani lebih tua, ya kan, daripada Adi. Oke, ini bisa kita sederhanakan F kurang A sama dengan 30. Nah, oke, ini dia informasinya. Nah, informasi dari soal. Nah, sehingga ini kita bisa buat seperti ini. Yang ini kita bisa buat seperti ini. Adi A plus 5 per, ya ingat ya, perbandingan bisa dituliskan dalam bentuk per, F plus 5 sama dengan 1/3. Nah, ini dia. Oke. Nah, lalu kita kali silang nih. Kita kali silang keduanya. Berarti 3A plus 15, ya. Ini karena kali 1 berarti F plus 5 tetap ya. Nah, jadi ini kita bisa buat ya 3A kurang F, kita pindah F-nya. Ini 5 kurang 15. Nah, berarti 3A kurang F sama dengan min 10. Nah, ini persamaan kedua lah kita sebut. Ini persamaan pertama kita sebut ya. Nah, kita udah ketemu dua persamaan. Lalu kita coba eliminasi ya. Kita eliminasi nih. Nah, gimana cara eliminasi? Masih ingat kan? Nah, kita samakan kalau belum sama. Nah, di sini tertulis F kurang A, ini A kurang F. Jadi kita balik aja nih ya. Jadi F kurang A sama dengan 30. Yang ini kita balik aja min F ya biar sama urutannya. Tambah 3A sama dengan minus 10 ya kan. Nah, ini udah sama F-nya, sama-sama 1 koefisiennya ya, yang ini 1, ini min 1 ya. Nah, supaya jadi 0 itu ditambah ya, karena 1 ditambah min 1 0, berarti ini habis ya kan. Berarti min A tambah 3A berapa? 2A ya kan. Nah, 30 tambah min 10 berapa? 20 ya kan. Jadi A adalah ya, A sama dengan 20 per 2 sama dengan 10. Nah, jadi usia si Adi saat ini adalah 10 tahun, ya kan? Nah, kemudian bagaimana cara menentukan usia si Fani? Kita bisa substitusi, ya, kita bisa substitusi. Nah, ke salah satu persamaan, bisa persamaan 1, bisa juga persamaan 2. Nah, misal ke persamaan 1, ya, F kurang A sama dengan 30. Nah, di mana A-nya tadi kan 10 ya, tinggal kita substitusi aja. Berarti ini 30 tambah 10. Nah, sehingga hasilnya adalah 40. Nah, jadi usia si Fani itu adalah 40 dan usia si Adi itu adalah 10. Nah, jadi jawabannya di sini adalah A ya, 10 dan 40 tahun. Nah, ini kalau kita kerjakan dengan cara pertama. Nah, kita bisa juga kerjakan dengan cara kedua. Ini cara keduanya ya. Kita tulis sini ya. Ini cara 2, oke?
Nah, untuk cara kedua, kita kan udah belajar tentang konsep kalau dia selisih dikasih tahu, kan gitu ya. Nah, tadi kan eh, adinya banding si Fanny-nya kan nilai adinya 1 perbandingannya. Fanny-nya kan 3. Nah, kita gunakan konsep selisih diketahui. Nah, adinya kan 1 per. Nah, selisih. Berarti perbandingannya harus kita kurangi nih kan. 3 kurang 1 kan. Nah, ini kita kurangi nih. Kita kurangi. Oke. Nah, dikali dengan selisih keduanya 30. Nah, berarti kan ini 1/2 kali 30. Ini kita coret jadi 15. Sama dengan 15. Nah, yang kita hitung ini adalah usia mereka 5 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena 3/1 ini atau 3 kurang 1 di sini, nih ya. Ini kan adalah kasusnya 5 tahun yang akan datang. Nah, berarti usia mereka sekarang kita wajib kurangkan 5 sehingga hasilnya 10. Nah, ini usia Adi, ya kan? Nah, untuk usia si Fani caranya juga sama. Jadi nilai Fani kan 3 perbandingannya, ya. 3/3 kurang 1, kurangkan perbandingannya. Dikali selisih keduanya 30 ya, selisih keduanya. Nah, berarti ini 3/2 kali 30. Nah, ini kita coret jadi 15 kali 3, 45. Nah, kurangkan dengan 5. Kenapa? Karena 45 tahun ini adalah usia si Fani 5 tahun yang akan datang. Sehingga ini menjadi 40 tahun. Nah, sama kan jawabannya ya. Jadi kita bisa pakai cara 1 atau cara 2 ya. Nah, ini yang disebut sebagai konsep perluasannya dari materi perbandingan. Nah, dan masih banyak lagi konsep perluasan seperti ini, tapi diharapkan adik-adik menguasai 6 konsep sebelumnya, 6 materi sebelumnya, supaya lebih gampang ketika dia soalnya dikembangkan seperti ini ya. Oke, gimana? Bisa memahami untuk menjawab soal yang ketujuh ini? Nah, Kak Rasa cukup sekian untuk materi kita membahas perbandingannya ya. Silakan ikutin TO-nya ya, gratis. Cek di bagian deskripsi. Nah, untuk menguji kemampuan adik-adik apakah sudah memahami atau belum memahami ya. Untuk grup belajarnya juga udah ada di deskripsi video ini. Silakan ikut ke grup belajarnya, nanti kita diskusikan bagian-bagian mana yang belum dipahami oleh adik-adik sekalian ya. Nah, oke, Kak Rasa cukup demikian aja ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan dukung terus channel KPMat agar terus berkembang dan dapat membantu adik-adik semua dalam proses belajar untuk menyiapkan diri mengikuti ujian SKD TIU CPNS tahun 2021. Oke, terima kasih.